Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran IPS. Hari ini tema kita atau materi yang akan kita bahas adalah seputar mobilitas sosial. Apa saja yang terhubung dengan mobilitas sosial akan kita pelajari, yaitu namanya arti makhluk sosial, kemudian interaksi sosial, arti mobilitas sosial itu sendiri, bentuk-bentuk mobilitas sosial, dan juga faktor penghambat dan pendorong terjadinya mobilitas sosial. Itu adalah materi yang akan kita pelajari sepanjang pertemuan kali ini. Kita akan mulai bahas yaitu dari kata makhluk sosial. Kalian sering mendengar arti makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial, artinya mereka memiliki hubungan timbal balik dengan sesama manusia, di mana hubungan timbal balik di antara manusia itu disebut interaksi sosial. Dan di dalam interaksi sosial itu terjadi mobilitas sosial. Mobilitas sosial berasal dari dua kata, yaitu mobilitas dan sosial. Mobilitas itu berasal dari bahasa Latin, yaitu mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak. Sosial artinya seseorang atau kelompok sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seorang atau sekelompok orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Dan untuk menambah pengetahuan kalian juga, di sini saya munculkan beberapa tokoh yang memberikan pengertian tentang mobilitas sosial. Di sini ada namanya Paul Beharton, ada Anthony Giddens, ada William Kornblum, ada namanya Robert M.J. Lawang, dan juga 4 tokoh lain lagi, di mana ada Horton Hearn, ada Kimball Young dan Raymond, di mana ada Surjono Sukanto, sosiolog Indonesia, dan juga ada Edward Ransford, di mana ke-8 tokoh ini memberikan pengertian tentang apa itu mobilitas sosial. Tetapi kalau diamati, pada dasarnya pengertiannya menurut mereka itu adalah sama, artinya terjadinya perpindahan. Intinya ada 3 hal ini, adanya perubahan, dialami, dan juga ada dampaknya. Itu adalah inti dari pengertian mobilitas sosial. Nah, ini perpindahan di sini bapak tukang beca, anaknya S3 ke Inggris. Kemudian ini juga ada namanya nanti generasi 1, generasi 2, generasi 3. Adanya perubahan di sini, adanya perubahan status bapaknya dan anaknya di sini adalah tukang becak, bapaknya, anaknya adalah S3 ke Inggris, artinya terjadi perpindahan status. Itu yang disebut namanya mobilitas sosial. Kita mulai bentuk-bentuk mobilitas sosial. Yang pertama adalah sosial vertikal. Di sini adalah perpindahan individu atau objek dari satu status sosial ke status sosial yang lain. Intinya adalah tidak sederajat. Di mana di sini juga terbagi 2, yaitu ada yang vertikal naik, ada yang vertikal turun, atau namanya social climbing mobility atau upward mobility, dan juga social sinking. Di sini biar kamu akan lebih mengerti, ini adalah contohnya ya, yang mengalami vertikal turun, mengalami vertikal naik. Ini adalah contohnya. Kemudian ini kurang lebih pengertiannya, ada kelas atas, kelas menengah, dan bawah. Jadi ada perubahan di sini. Ini yang namanya vertikal. Selain vertikal, bentuk kedua itu adalah horizontal. Kata kunci dari horizontal itu adalah sederajat. Jadi perpindahannya itu sifatnya sederajat, tidak berubah derajatnya, masih sama, tetapi terjadi perpindahan. Di sini Ibu contohkan Pak Zainuri tadinya kepala sekolah di salah satu SMP, dipindahkan ke sekolah lain, dia tetap kepala sekolah. Artinya di sini dia masih kepala sekolah, itu artinya sederajat. Kecuali tadi dia dipindahkan menjadi guru, berarti itu turun derajat, itu kembali ke namanya vertikal. Selain itu ada namanya yang ketiga adalah mobilitas sosial lateral atau berhubungan dengan geografis dan tempat, artinya terjadi perpindahan yang dilakukan seseorang dari satu tempat ke tempat lain, itu adalah lateral. Di sini ada 3 contoh: petani dari desa pindah ke kota, atau pengusaha dari kota ke desa. Itu tadi adalah lateral. Selanjutnya itu adalah mobilitas antar generasi.
Antar generasi di sini adalah minimal ada 2 generasi. Biar lebih mengerti lagi, saya munculkan langsung contohnya. Di sini ada generasi 1, generasi 2, ada generasi 3. Generasi 1, generasi 2, generasi 3. Ini berarti ada 3 generasi. Ini juga sama. Dan di mana di antara generasi ini terjadi perubahan penjaga sekolah, guru, pengawas sekolah, jenderal TNI, pengusaha, pengangguran. Di sini ada namanya perubahan, atau petani, guru, dosen. Nah, jadi di sini ada namanya perubahan status seseorang itu. Itu namanya mobilitas antar generasi. Kemudian ada lagi bentuk yang kelima adalah intragenerasi atau di dalam satu generasi. Jadi dia tidak berubah generasi. Ini kan ini generasi 1, ini generasi 2, tetapi yang dihitung itu maksudnya di sini adalah ini nih yang satu generasi. Ini yang dilihat nih. Nah, kakaknya nomor 1 guru, adiknya juga guru, adiknya lagi juga guru. Itu mereka berada di satu generasi. Ini yang mau dilihat satu generasi itu. Di sini juga saya ada contohkan lagi ke kalian ya. Kemudian lagi, selanjutnya yang perlu kalian pelajari adalah apa saja sih yang menyebabkan terjadinya mobilitas sosial. Istilahnya itu adalah faktor pendorong yang mendorong adanya mobilitas atau perpindahan status atau kedudukan seseorang di dalam masyarakat. Pertama itu adalah status sosial, kedua situasi ekonomi atau keadaan ekonomi, kemudian situasi politik yang ada di sekitar dia, situasi sosial budaya, kondisi geografis berhubungan dengan tempat tinggal ya, kemudian latar belakang etnisitas berhubungan dengan suku. Nah, ini adalah faktor pendorong adanya mobilitas sosial. Selanjutnya itu adalah seseorang ingin merubah nasib, melakukan mobilitas sosial itu hanya tidak bisa atau terhambat. Apa penghambatnya di sini? Mohon maaf agak kelewat dikit. Pertama itu adalah adanya perbedaan kepentingan, kemudian diskriminasi suku, etnik, ras dan agama. Kemudian adanya diskriminasi gender. Gender itu jenis kelamin ya. Kemudian adanya kemiskinan. 4 hal ini minimal, karena masih ada yang kamu akan temukan di buku kamu. Ini minimal penyebab terjadinya atau terhambatnya perubahan status atau mobilitas dalam masyarakat. Kurang lebih itu saja yang saya terangkan ke kalian. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kalian, dan terima kasih.